Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat. Dan kita memasuki materi yang selanjutnya terkait dengan bab yang minggu kemarin yang telah kita diskusikan. Minggu ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Nah, tentunya anak-anak sendiri kan sudah memiliki gambaran tentang tulisan tersendiri mengenai globalisasi. Ada kata global di sana. Berarti menyangkut atau terkait dengan dunia. Dari segi pengertiannya, globalisasi adalah menurut Waters, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengetahuan tersebut menjadi semakin surut. Jadi makna globalisasi ini mendunia atau global. Seperti tidak ada batasan atau batas wilayah di dalam seluruh negara. Segala bentuk informasi di luar negara dapat diketahui oleh kita dengan cepat dan tentunya akurat. Globalisasi ini terdiri dari beberapa bentuk sebagai pengaruh dari dampak dari globalisasi. Ada globalisasi bidang budaya, terus bidang komunikasi, ekonomi, iptek, terus ada transportasi dan dampak-dampak yang lainnya. Dalam bidang budaya dapat kita ketahui bersama dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya bertata krama khususnya di Jawa ya. Kita kan hidup di Jawa. Anak-anak itu zaman sekarang itu kurang mengerti bahasa kromo alus kepada yang lebih tua. Sekarang ini kan anak-anak sekarang kan jarang yang bisa seperti itu. Pas yang dipakai ya ngoko halus seperti itu kan. Hal tersebut perlu diperhatikan. Terus selanjutnya dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, kalian tahu kan komunikasi ya, komunikasi penyampaian pesan atau informasi kepada pihak satu kepada pihak lain. Seperti contohnya ya yang kalian gunakan sekarang ini, media sekarang ini, handphone, HP, Android. Itu kan termasuk ke dalam dampak globalisasi dalam bidang komunikasi. Adanya alat tersebut dapat mempermudah kita untuk mencari dan mendapatkan informasi yang terbaru. Selanjutnya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi kan banyak dari kita tahu bahwasanya pemerintah sekarang ini menggembar-gemborkan adanya bonus usia produktif masyarakat Indonesia. Untuk apa itu? Untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam era revolusi 4.0, digitalisasi atau digitalisasi. Nah, seperti itulah yang merupakan contoh dari bidang ekonomi. Terus ada perdagangan bebas, terus adanya OPEC. OPEC itu perihal ekspor impor, ekspor impor perdagangan. Jadi negara Indonesia yang menjalin kerjasama itu juga termasuk dalam ekonomi, khususnya dalam bidang globalisasi, khususnya bidang ekonomi. Selanjutnya ada globalisasi bidang iptek. Bidang iptek ini ya sangat kita rasakan sekarang ini.
Karena sekarang ini adalah era digitalisasi, era revolusi 4.0. Yang paling berkembang adalah, yang paling terlihat itu adalah iptek. Bagaimana kita menggunakan internet, khususnya internet ya. Internet itu kan kita pakai sehari-hari, kita pakai ini, pakai data kita buat untuk daring. Seperti ini kan juga memerlukan adanya koneksi internet. Koneksi internet ini dapat memberikan informasi kepada kita tentang sesuatu fenomena atau peristiwa yang jauh di negara lain dapat kita ketahui sekarang, padahal kejadiannya sekitar mungkin 1 jam yang lalu di negara Amerika contohnya. Wah, jauh. Kalau kita melakukan perjalanan bisa sampai berjam-jam, naik pesawat bisa sampai berapa jam gitu. Tetapi dengan adanya internet, informasi yang terjadi di sana dapat kita ketahui secara cepat. Nah, itulah yang menimbulkan tidak ada batasan antara wilayah negara. Inilah merupakan globalisasi bidang iptek, ilmu dan teknologi. Terus ada bidang transportasi. Transportasi ini yang terlihat yang ada di buku itu kan seperti kereta listrik. Nah, yang ada di Jepang, Jepang teknologinya itu hampir nomor 1 seluruh dunia. Itulah yang menyebabkan globalisasi. Transportasi ini seperti yang kereta listrik ini kan tidak memerlukan bahan bakar seperti dulu kan. Dulu kan zaman Belanda kan pakai batu bara, itu kan menghasilkan uap. Uap itu akan menimbulkan polusi udara, terus menimbulkan dampak negatif pada awan, nantinya dapat menimbulkan pemanasan global. Nah, ini ada inovasi berupa kereta listrik, tentunya tidak menimbulkan gas emisi atau uap. Nah, selanjutnya ada dampak globalisasi. Ya, dampak globalisasi ini terdiri dari 2, yaitu positif dan negatif. Positifnya seperti kita ketahui adanya iptek, terus adanya alat-alat yang mendukung keperluan sehari-hari dapat mempercepat dan mengefisienkan waktu yang kita pakai. Selain itu, adanya iptek, kita dapat mengetahui secara sumber-sumber secara faktual, terus cepat dapat kita terima. Walaupun begitu, tentunya memiliki dampak negatif. Contohnya bagaimana? Ya, sebenarnya seperti kalian. Kalian menggunakan HP untuk main game. Main game ya boleh, akan tapi kalau sampai berlebihan, nah itu sih dampak negatifnya. Kalian kecanduan, kalian menjadi nggak belajar, malas sekolah, terus sampai kadang sampai larut malam, terus kalian jadi bangunnya kesiangan, nggak sholat. Itu kan dampak negatif banget bagi kalian. Selain itu muncul westernisasi. Westernisasi itu apa? Gaya kebarat-baratan. Kalian menggunakan tindek terus ala lapang gitu, terus kalian menirukan budaya yang dari luar, budaya Korea. Semua dino-dino dulu drakor. Ya mungkin terus selain itu ada kriminalitas. Kriminalitas ini yang paling terjadi munculnya cybercrime atau hacker. Nah, ini kan yang menurut kalian keren, hacker iso bobol sembarang, iso bobol bank, iso bobol situs-situs negara, iso bobol situs KPU, keren. Nah, keren kalau itu dilakukan secara benar. Tapi kalau kalian menggunakan yang secara salah untuk mengetahui privasi orang lain, karena membobol Facebook orang terus membacanya, nah itu kan juga termasuk dari dampak negatif adanya globalisasi, perkembangan penelitian dan teknologi. Nah mungkin hanya itu
Materinya yang dapat saya sampaikan, dapat saya paparkan. Selebihnya dapat kalian baca pada materi globalisasi di buku paket. Mungkin dari anak-anak yang belum paham terkait globalisasi ini, nanti kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.